Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu apa yang kita dengar tadi, bahwasanya Dinas Perdagangan ada harga eceran tertinggi, harga medium Rp9.450 per kilo. Makanya saya berharap nanti kita membuat rekomendasi kepada Ketua DPR untuk merekomendasi kepada Satgas Pangan, Polda Sumsel dan tim Sergap dari Kementerian Pertanian. Ada apa sebenarnya? Kalau bahasa kami musi itu ada apa denganmu? Kira-kira begitu. Kalau tidak ada beradah masa terkuat besar berdampak. Saya kurang sepakat juga tadi kalau disampaikan kalau Bulog itu menyerap sebanyak-banyaknya karena pangsa pasar kita itu tidak lagi seperti pada saat kita ada Rastra dan Raskin. Tapi itu saya sampaikan kepada Pak Agus Sofi tadi bukan alasan karena Bulog bisa menyerap dalam beras yang kualitas premium kan gitu Pak. Jadi intinya juga kalau diharapkan Bulog untuk bersinergi, kita Bulog siap bersinergi dengan siapapun. Saya tidak sepakat kalau Bulog dikatakan hanya bersinergi dengan perusahaan cukup besar tadi. Jadi kalau memang itu ada silakan dicek. Tapi faktanya Pak, kenapa sampai pabrik-pabrik lokal itu belum kita? Kalau pabrik dilarang, saya ini dapil saya. Siap, saya reses di sana malam iya, hari. Iya. Semuanya pengusaha pabrik lokal itu mengeluh. Iya. Faktanya cukup ini langsung beli gabak sana. Siap. Bisa saya teruskan Pak? Silakan. Ya, karena kan saya jadi kesempatan ngomong Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Jadi saya baru tahu juga sejak saya bertugas di kurang 6 bulan Pak di sini kalau pabrik-pabrik penggilingan Palembang Sumsel ini belum tikar. Tetapi apakah penyebabnya memang Bulog kurang concern dengan para petani dan penggilingan? Saya juga akan cek di lapangan. Karena ya mohon maaf, khusus untuk pembinaan kepada penggilingan itu bukan hanya tugas Perum Bulog, semua stakeholder yang ada di sini juga bertugas untuk membina itu. Karena Bulog ini adalah perusahaan umum, beda dengan kalau kita ini badan layanan umum. Pada saat harga gabah jatuh seperti ini, saya sepakat dengan Pak Sopik tadi, kita beli sebanyak-banyaknya. Soal itu disalurkan kapan, itu urusan yang lain. Tapi itu rezim itu sudah lewat Pak, itu namanya rezim harga dasar. Itu zaman Orde Baru Pak. Jadi pemerintah menyiapkan dana sebesar-besarnya untuk kepentingan petani pada saat itu. Dan beras itu akan disalurkan kepada PNS. Dan Bulog beli dengan harga murah dan subsidi itu. Nah ya, kan gitu. Nah sekarang kita itu namanya harga pembelian pemerintah, harga referensi, ada persyaratan, syarat dan ketentuan berlaku kalau di bank. Karena kalau untuk gabah kering panen itu kadar hampanya harus maksimum 25% untuk gabah kering panen, kadar airnya maksimum berapa persen, kan begitu untuk gabah kering panen. Gabah kering ini seperti itu juga, kadar hampa 3%. Bahwasannya dalam waktu dekat kita sarankan tadi kepada Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan dan Perum Bulog untuk segera rapat koordinasi dengan seluruh mitra kerja pengadaan yang ada di seluruh wilayah Sumatera Selatan dan segera membuat MOU atau kontrak kerjasama tentang penyerapan gabah dan beras, sehingga nanti beras gabah dan beras petani dapat dibeli dan diserap oleh mitra kerja yang ada, penggilingan kecil, dan kemudian Bulog bisa menyerapnya dengan sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, nanti akan terjadi kompetisi pasar yang sehat, harga akan menjadi kompetitif, dan petani akan merasakan efek yang positif dari kenaikan harga tersebut. Laporan dari masyarakat berapa? Dari masyarakat di wilayah Oku Timur harga gabah sekitar 3.200, di Banyuasin tadi dari 2.800 sampai dengan 3.200. Untuk beras secara globalnya wilayah Sumatera Selatan antara 6.500 sampai dengan 7.000 rupiah per kilogram. Standarnya? Standarnya kalau sesuai HPP Bulog yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020, untuk harga beras itu 8.300 di gudang Bulog. Jadi kan masih terlalu jauh itu, spernya dari 6.500 sampai 7.000 ke 8.300. Paling tidak petani itu bisa menikmati di angka 73 atau 7.400. Nanti dari petani dibeli oleh penggilingan sekitar harga 75 atau 76. Nah, dari penggilingan dijual ke Bulog dengan harga 8.300. Jadi petani itu bisa merasakan dampaknya. Untuk kualitas sendiri Pak? Kualitas kita tidak kalah dengan istilahnya rencana impor yang digadang-gadang ya. Istilahnya lebih baik kita menyerap beras petani lokal kita
karena sekarang juga musimnya lagi bagus, musim panas kan. Untuk petani kita menjemur padi bisa menjadi gabah yang betul-betul kering dan digiling menjadi bagus. Saya rasa hasil dari petani lokal kita akan memenuhi syarat ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Perum Bulog. Mengumpulkan beberapa mitra ya yang ada di Sumsel, bagaimana komitmen mereka untuk berapa jumlahnya untuk membeli gabah itu pertama. Yang kedua, kita akan hubungi cabang-cabang untuk segera menyerap beras-beras dan gabah yang ada di lapangan. Itu saja. Kalau di Sumsel berapa ininya serapannya? Per hari ini kita sudah mampu menyerap 8.000 ton, 8.000 ton. Jadi ke depan juga akan kita tingkatkan lagi. Targetnya untuk ya paling 80.000 kalau sampai akhir tahun. Oh, 80.000. Tapi untuk kebutuhan kita insya Allah kita akan serap dengan sebanyak-banyaknya. Oh, disalurkan kemana saja itu Pak? Ya kalau khusus untuk Sumsel ini bisa jadi untuk ASN, bisa jadi untuk MOPNAS daerah lain, kadang-kadang daerah lain juga butuh. Tapi tentunya kalau berasnya kualitasnya bagus kan akan mengangkat nama baik Provinsi Sumsel yang mampu menghasilkan beras yang kualitas bagus. Berarti yang harga Kita belum cek di lapangan, belum ya? tapi intinya paling kalaupun ada yang harga yang anjlok itu paling beberapa. Mungkin petani juga punya beberapa bagus yang mampu kita beli nantinya. Saya pikir itu Pak. Siap. Maaf ya. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.